Hi everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Iko Uwais, aktor dari Indonesia yang dikenal dengan ahli silat dan bela dirinya. Dia sukses memerankan banyak kali peran, mau itu dari film Indonesia bahkan dari mancanegara. Ia selalu sukses dengan bisa mendapatkan banyak sekali pujian dari masyarakat terutama Indonesia. Dan gue sendiri sangat ngefans sama dia. Kali ini gue mau kasih kalian film-film terbaik yang dibintangi Iko Uwais ke dalam Best 7 Film. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka sama list film seperti ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, mari kita mulai list filmnya. Triple Threat. Triple Threat adalah film Iko Uwais yang bermain dengan para aktor bela diri terkenal dunia. Menceritakan Xian yang juga anak dari seorang miliuner yang nyawanya sedang dalam ancaman. Ia akhirnya meminta bantuan kepada sekelompok pembunuh bayaran yaitu Payu, Long Fei, dan Jaka. Ketiganya akan berhadapan dengan sekelompok pembunuh bayaran lainnya yaitu Collins, DeVarks, dan Joy. Laga seru antara para aktor bela diri terkemuka akan hadir dengan porsi yang lumayan cukup banyak tapi dengan scene yang berbeda-beda. Karena itulah Iko Uwais yang berperan sebagai Jaka di sini akan terlihat lumayan cukup sedikit karena memang scene per scene-nya harus dibagi-bagi dengan yang lain. Triple Threat dengan banyaknya kritikan para netizen hanya bisa mendapatkan 5,5 di IMDb. Mile 22. Mile 22 ini ada di genre action yang bisa dikatakan film Hollywood tersukses yang dibintangi Iko Uwais. Menceritakan seorang agen CIA bernama James Silva yang tengah dibantu oleh unit komando taktis rahasia untuk mengamankan dan menyelundupkan seorang polisi bernama Linor, yakni saksi kunci atau informan penting dari pusat kota menuju pesawat yang sudah menunggunya di bandara. Jarak yang mereka tempuh dari pusat kota ke bandara yakni hanya 22 mil. Ini film Hollywood yang pertama kali menempatkan aktor Indonesia dalam leading role-nya. Yang gua rasa bukan cuma epik aja, tapi ada banyak unsur misteri yang bisa bikin filmnya sangat menarik. Iko Uwais sendiri menjadi role kedua dan beradu akting sama aktor terkenal kenamaan seperti Mark Wahlberg. Mile 22 yang bisa dikategorikan action brutal ini dapat rating 6,1 di IMDb. Saber. Saber yang menjadi film Hollywood yang menempatkan Iko Uwais di peran antagonis terkeren. Menceritakan pada seorang pengemudi Uber yang lugu bernama Stu mengambil pesanan dari seorang detektif yang bergerak di jalur teroris. Lucu, sadis, dan penuh action ada di dalam satu film ini. Mungkin kalau melihat rating dan kritiknya memang film ini underrated. Tapi waktu pertama kali gua nonton, ini nggak terlalu buruk seperti yang kalian pikirkan. Iko Uwais sukses memerankan Oka Tejo yang menjadi pengedar narkoba kelas kakap dan bermain dengan segelintir aktor MCU yaitu si Drake dan Nebula dari Guardian of the Galaxy dan salah satu agent The Eternals. Saber cukup mengkonsisten dengan ratingnya dan mendapatkan 6,2 di IMDb. Headshot. Headshot mungkin menjadi pembuka film Indonesia di sini yang dibintangi oleh Iko Uwais. Menceritakan seorang dokter muda yang merawat sesosok pria tak dikenalnya yang juga sedang terluka parah dan kehilangan ingatannya. Tak lama dia merawat pria tersebut, beberapa orang datang mencarinya dan menculik si dokter tanpa alasan. Mungkin ini adalah film yang lumayan cukup menarik dari segi konsep cerita dan deretan aktornya yang lumayan bisa bikin tergiur buat nonton. Iko Uwais di sini berperan sebagai pria yang lupa ingatan dan ditemani oleh si cantik Chelsea Islan yang berperan sebagai dokter. Dari sekian banyak scene berantem dan baku hantam di film ini, mungkin cuma satu sih yang menurut gua patut diancungi 2 jempol, yaitu waktu action di dalam bus yang gua rasa pengambilan gambarnya bener-bener all out banget. Good job buat Mobile Brother. Headshot 3 kalah tenar sama film Iko Uwais lainnya dengan mendapatkan rating 6,3 di IMDb. Merantau.
Merantau adalah film Iko Uwais yang cukup lumayan lama dan menurut gua dia tampil lebih all out dibanding film yang lain. Menceritakan seorang pemuda dari desa menggunakan kemampuan bela dirinya untuk menyelamatkan diri dari penjual budak. Salah satu film terkenal dan terbaik dari sutradara Gareth Evans ini adalah film dengan unsur bela diri yang lumayan cukup sadis. Banyak baku hantam yang menggunakan aksi thriller yang gua rasa sangat keren banget. Seperti yang gua bilang barusan, Iko Uwais di sini tampil sangat all out banget dan aksi-aksinya sangat bikin penontonnya meringis. Merantau film kebanggaan Indonesia ini bisa mendapatkan 6,7 di IMDb. Semua berakhir sekarang. The Night Come For Us. The Night Come For Us ini adalah kali pertama yang menggunakan dua aktor ternama Indonesia yakni Iko Uwais dan Joe Taslim dalam satu film yang menggunakan protagonis dan antagonis. Menceritakan pada seorang anggota geng yang mengkhianati temannya untuk menyelamatkan seorang gadis kecil. Ia pun diburu oleh seluruh anggota gengnya dan terpaksa harus melawan teman-temannya untuk bertahan hidup. Pertumpahan darah dan action yang buat gua yang begitu over ini mungkin punya jalan cerita yang kurang jelas dan sedikit buruk. Tapi dengan 90% aksi skenario dan 10% plot story-nya aja, film ini sanggup ditelan mentah-mentah sama para penonton dan penikmat film action Indonesia. Gua nggak bilang film ini jelek, tapi film ini kurang dari segi dialog dan pemahamannya. Sehingga gua yang bener-bener serius nonton bakal jadi terasa hambar dan kurang akan ceritanya. Skenario yang epik dari dua aktor kenamaan asal Indonesia yaitu Iko Uwais dan Joe Taslim ini bener-bener bisa menutup lead main story-nya dan membuat filmnya terasa menarik untuk kalian tonton. The Night Come For Us besutan dari Netflix ini dirating 7,0 di IMDb. Oke, sebelum kita masuk ke list nomor 1 terbaik yang dibintangi Iko Uwais, gue punya sedikit at list atau tambahan film terbaik dari Iko Uwais yang harus kalian tonton. Berikut list filmnya. If you please, Gilang Sanjaya from Indonesia. I won't fight you. I won't fight you. Lu bakal hilang. Keluarga lu juga. The Raid Redemption and The Raid Brandal. The Raid 1 dan 2 ini bisa gua kategorikan film Indonesia terbaik yang bisa menggebrak kancah film internasional. Menceritakan The Raid pertama yang isinya adalah sergapan para pasukan elit ke sebuah apartemen tua yang menjadi markas persembunyian para pembunuh dan bandit kelas dunia yang paling berbahaya. Lalu ada sequelnya yaitu The Raid kedua yang isinya adalah Rama bekas pasukan elit dikirim menyamar untuk membasmi pejabat polisi korup dan komplotan dari geng dunia kriminal bawah tanah. Untuk film yang satu ini gua nggak ada kritikan lagi sih buat dia. Cuma gua mau bahas ke personal dari Iko Uwais-nya aja kali ya. Ia sukses memerankan Rama dan benar-benar bisa sekeren film Hollywood atau film blockbuster action dari Cina dan Korea. Di sini kalian bakal melihat perkelahian dan baku hantam yang diselimuti sama aksi silat dari Iko Uwais yang memukau para penontonnya. Dan ada juga aktor terkenal yang sampai sekarang selalu datang di film-film action Indonesia seperti Joe Taslim, Yayan Ruhian, Julie Estelle, Arifin Putra, dan masih banyak lagi. The Raid 1 dan 2 ini bisa menembus rating yang sangat fantastis di IMDb dan voters lebih dari 200.000 secara keseluruhannya. Oke, segitu aja 7 film terbaik yang dibintangi Iko Uwais dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.